Jangan tanda tangan kontrak apapun untuk 2026 sebelum nonton ini. Asal Anda tahu, satu kesalahan pilih antara time charter atau freight charter, aset miliaran Anda bisa cuma jadi besi tua yang bakar solar. Ini bukan nakut-nakutin, ini seleksi alam. Oke, banyak banget nih pemilik kapal yang nanya ke saya, di tengah pasar yang lagi gonjang-ganjing ya sekarang, enaknya sewa kapal itu pakai sistem freight charter atau time charter ya? Kelihatannya sih pertanyaannya simple ya kan? Tapi jangan salah, jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi penentu nasib perusahaan Anda. Mau untung gede atau malah, ya bangkrut. Salah pilih kontrak aja di tahun 2026 nanti, cash flow Anda bisa berdarah-darah, beneran. Seperti yang udah sering saya bilang, tahun 2026 itu bakal jadi tahun seleksi alam. Bakal ada badai regulasi, pemotongan kuota tambang, dan pasar yang super volatile yang bahkan menyapu bersih pemain-pemain yang nggak siap. Ini bukan lagi soal cari untung, ini soal bertahan hidup. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke awal. Pilihannya kelihatannya cuma dua, time charter atau freight charter. Tapi, kontrak mana sih yang benar-benar bisa nyelamatin cash flow Anda pas pasar lagi anjlok nanti? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas mana yang paling aman buat napas perusahaan Anda di tengah badai 2026. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita samain frekuensi dulu. Ada dua pilihan fundamental di sini. Dan ngerti bedanya itu adalah kunci supaya Anda nggak kejebak pas lagi negosiasi kontrak nanti. Yang pertama, time charter atau TC. Gampangnya gini, ini tuh kayak Anda nyewain mobil buat jangka panjang, udah lengkap sama sopirnya. Mau kapalnya jalan, mau kapalnya nunggu muatan, argo harian Anda tetap jalan terus. Anda dibayar per hari atau per bulan, fix. Nah, yang kedua ada freight charter atau FC, yang sering kita sebut sistem ritase. Ini ibarat naik taksi. Anda cuma dibayar buat satu kali perjalanan angkut muatan tertentu. Udah, gitu aja. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial dari perbandingan ini. Di mana sih duitnya? Dan di mana jebakan-jebakan Batman-nya tersembunyi? Coba perhatiin baik-baik ya. Nah, lihat deh bedanya. Jauh banget. Kalau di time charter, semua biaya yang paling bikin pusing, kayak bahan bakar, biaya pelabuhan, sampai resiko cuaca buruk, itu semua ditanggung sama si penyewa. Anda sebagai pemilik kapal, wah bisa tidur nyenyak. Tapi, kalau di freight charter, semua resiko tadi itu jadi beban Anda sepenuhnya. Dan percayalah, poin inilah yang nanti bakal nentuin Anda untung atau malah buntung. Coba kita fokus ke satu biaya aja, bahan bakar. Ini nih komponen biaya yang paling mematikan. Percaya atau enggak, bahan bakar itu bisa makan 40-50% dari seluruh biaya operasional Anda. Jadi pertanyaan, siapa yang bayar BBM? Itu jadi pertanyaan paling penting buat profitabilitas Anda. Kalau Anda salah hitung di freight charter, keuntungan Anda bisa ludes gitu aja cuma buat bayar solar. Oke, sekarang yuk kita sambungin perbedaan kontrak tadi dengan kondisi pasar spesifik yang bikin tahun 2026 itu bahaya banget. Ini bukan lagi teori ya, ini realita yang bakal kita hadapi bareng-bareng. Ini dia fakta utamanya. Di tahun 2026 nanti, kuota produksi batubara itu bakal dipotong di bawah 700 juta ton. Tujuannya apa? Buat menstabilkan harga. Ini adalah perubahan besar dari pemerintah yang dampaknya bakal langsung terasa ke setiap pemilik kapal. Terus, artinya buat kita apa? Simple, kargo bakal lebih sedikit. Ini bakal bikin antrean kapal di dermaga jadi makin panjang, jadwal muat jadi nggak jelas, dan resiko pelayaran dibatalin sama penyewa jadi tinggi banget. Ya karena masalah kuota mereka itu. Coba deh bayangin skenario ini. Di tahun 2026, Anda pakai kontrak freight charter yang klausulnya lemah. Kapal Anda bisa-bisa kejebak antri berhari-hari. Selama nunggu itu, Anda terus-terusan bakar solar buat genset, bayar gaji kru, dan biaya lainnya. Tapi pendapatan Anda, nol besar. Ini skenario mimpi buruk di mana cash flow Anda dikuras habis-habisan sambil nunggu muatan yang mungkin aja nggak jadi dimuat. Lantas, apa time charter itu selalu jadi dewa penyelamat? Belum tentu juga. Kenapa? Karena di tahun 2026, penyewa-penyewa yang lebih kecil juga bakal pusing sama kuota mereka. Mereka pasti bakal hindarin komitmen jangka panjang. Artinya, dapat kontrak time charter yang bagus itu bakal makin susah. Mereka bakal maksa Anda buat main di pasar spot dengan sistem freight charter. Nah, setelah tahu semua bahayanya, terus strateginya gimana dong? Ini bukan cuma soal bertahan hidup ya, tapi juga gimana caranya kita bisa tetap profit di pasar yang penuh tantangan ini. Strategi pertama, ini yang paling aman.
Kejar dan prioritaskan kontrak time charter dengan perusahaan-perusahaan tier 1. Siapa mereka? Ya, para penambang besar atau smelter yang butuh pasokan terus-menerus dan bisa diandalkan. Kalau Anda bisa dapat kontrak kayak gini, langsung sikat. Biarin mereka yang pusing mikirin biaya bahan bakar, sementara cash flow Anda aman dan terprediksi. Tapi, kalau Anda terpaksa harus ambil freight charter, Anda butuh pelindung. Wajib hukumnya pasang 2 klausul ini. Pertama, klausul demurrage yang ketat. Intinya, penyewa telat muat atau bongkar, mereka bayar denda harian ke Anda. Kedua, fuel adjustment clause atau FAC, harga solar naik, tarif angkut Anda otomatis ikut naik. Tanpa 2 ini sama aja Anda nanggung semua resiko sendirian. Gini deh, saya mau ngomong terus terang aja ya. Di tahun 2026 nanti, kalau Anda nekat ambil kontrak freight charter tanpa 2 klausul tadi, demurrage dan FAC, itu bukan lagi perjanjian bisnis namanya. Itu sama aja Anda lagi kerja bakti, ngasih sedekah ke penyewa Anda. Serius, Anda wajib melindungi diri sendiri. Ingat ya, kapal tongkang itu bukan cuma besi ngambang. Itu adalah aset penghasil uang yang risikonya harus dihitung per jam. Ngomong-ngomong soal risiko, di pembahasan kita berikutnya, kita akan bahas sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Bahaya tali putus yang bisa fatal, dan bagaimana sebuah tongkang bisa membalikan tukbut Anda. Pertanyaannya, apakah kru dan aset miliaran rupiah Anda benar-benar siap menghadapi risiko sebesar itu?